Pernahkah kamu membayangkan bagaimana seorang pelarian politik bisa membangun kerajaan terbesar di Nusantara? Di balik gemuruh pertempuran dan intrik istana, Raden Wijaya menyusun strategi panjang. Hari ini, kita akan menelusuri akhir masa pemerintahan sang pendiri Majapahit, dari saat kejayaan mulai diraih hingga detik-detik terakhir hidupnya. Setelah sukses mendirikan Majapahit tahun 1293 dengan bantuan pasukan Mongol dan kemudian mengusir mereka, Raden Wijaya mulai membangun struktur kekuasaan yang solid. Ia membagi kekuasaan ke sejumlah daerah dengan menunjuk para kepercayaannya sebagai rakrian atau adipati. Pusat kerajaan diletakkan di Tarik, Trowulan, yang menjadi pusat administrasi dan militer. Penataan birokrasi mulai dilaksanakan mengikuti sistem warisan Singhasari, namun lebih terpusat. Istrinya, keempat Putri Kertanegara, diberi peran strategis untuk memperkuat legitimasi politik. Meskipun berhasil mendirikan kerajaan, bukan berarti tantangan berhenti. Raden Wijaya menghadapi pemberontakan-pemberontakan kecil dari sisa loyalis Kediri dan wilayah yang belum sepenuhnya tunduk. Wilayah seperti Daha, Panjalu, dan beberapa daerah timur masih berusaha melepaskan diri. Namun, dengan mengirim pasukan dan menyebarkan pengaruh lewat perkawinan dan diplomasi, Majapahit berhasil meneguhkan dominasinya. Majapahit tidak hanya mengandalkan militer. Diplomasi aktif dilakukan oleh Raden Wijaya. Ia menjalin hubungan dagang dan politik dengan kerajaan-kerajaan di luar Jawa seperti Bali, Melayu, dan bahkan dengan Tiongkok lewat dinasti Yuan. Prasasti Kertarajasa 3305 mencatat pengakuan bahwa Majapahit adalah penerus sah Singhasari yang memperkuat klaim mereka atas Nusantara. Menjelang akhir hayatnya, Raden Wijaya lebih banyak menyerahkan urusan operasional pada para menterinya dan mulai fokus pada sisi spiritual. Ia memperkuat dukungan terhadap dua aliran besar, Hindu Siwa dan Buddha Vajrayana, agar keduanya bisa hidup berdampingan. Pembangunan candi mulai digalakan sebagai bentuk pengabdian spiritual dan legitimasi kekuasaan, termasuk rencana pembangunan Candi Sumberjati, Simping, untuk dirinya sendiri. Raden Wijaya wafat pada tahun 1309 dan diberikan gelar Anumerta Kertarajasa Jayawardana. Putranya, Jayanegara, naik tahta menggantikannya. Namun, masa pemerintahan Jayanegara dikenal penuh konflik dan pemberontakan karena kurangnya karisma serta ketegasan. Sepeninggal Raden Wijaya, kekuatan Majapahit sempat melemah sebelum bangkit kembali di masa Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Raden Wijaya bukan hanya pendiri Majapahit, ia adalah simbol harapan setelah keruntuhan. Dari reruntuhan Singhasari, dari pengkhianatan dan penaklukan, ia membangun fondasi sebuah imperium. Sejarah mengenangnya bukan karena kekuatan pedangnya, tapi karena kecermatannya membangun masa depan dari abu masa lalu. Kalau kamu suka dengan kisah sejarah seperti ini, jangan lupa klik like dan subscribe. Di episode selanjutnya, kita akan membahas sosok misterius Jayanegara, raja muda yang dikelilingi pengkhianatan.